Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Para saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekarang insyaallah saya akan membahas atau akan menerangkan salat tarawih. Yang mana salat tarawih itu hanya ada di waktu bulan Ramadan. Salat tarawih seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan imanan, seperti katanya saya di waktu khutbah Jumat, iman. Jadi tidak bisa salat tarawih kalau tidak karena iman. Jadi orang yang salat tarawih itu berarti imannya bertambah, karena iman itu pohonnya iman itu 6. Pohonnya iman itu, rukunnya iman itu 6. Cuma cabang-cabangnya iman sehingga 77 iman. Berarti salat tarawih ini harus imannya tambah. Kalau imannya tidak bertambah, insya Allah tidak akan salat tarawih. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Imanan, jadi imannya bertambah. Selain daripada itu, kalau saya melihat kejadian yang ada, itu salat tarawih itu bermacam-macam. Ada yang salat tarawih itu ada yang 6, ada yang 8, ada yang 20. Tetapi semuanya itu memang benar. Cuma setelah melihat hadis atau keterangan yang ada di kitab fikih atau di hadis, itu yang 8 itu tidak sempurna. Yang 8 itu tidak sempurna. Kenapa demikian saya mengatakan tidak sempurna? Karena ada keterangan kana yukammiluha isrina fi baitihi
Memang asalnya innama lam yahruj sallallahu alaihi wasallam alal wula rufaqan bihim wa kanu yusalli bihim samanin rakaatin. Memang Rasulullah itu salat di masjid itu hanya 8 rakaat. Lakin kana yukammiluha isrina fi baitihi laili. Akan tetapi Rasulullah itu yukammiluha isrina fi 20 sampai 20. Jadi 8 sehingga sampai 20. Berarti yang 8 masih tidak sempurna kan? Tidak sempurna karena Rasulullah menyampurkan sampai 20 fi baitihi. Wa kanatis sahabah takmiluha kadzalik fi buyutihim. Nah, gini. Dan demikian juga sahabat-sahabat di waktu itu takmiluha menyampurnakannya fi buyutihim di rumah-rumahnya mereka sahabat. Di masing-masing rumahnya sahabat yang asalnya datang ke masjid hanya sembahyang 8 rakaat, tetapi fi buyutihim itu menyempurnakan sampai 20. Bidalilin, dengan dalil, dengan ada petunjuk, dengan ada bukti annahu kana yas'u lahum azizun ka azizin nakhli. Nah ini didengarkan oleh sahabat-sahabat yang tidak amanah itu di buyutihim, dalam rumahnya mereka itu sahabat itu unggerungan badan unggerung nyaruan abajang salat yang sampai 20 itu abajang unggerungan di rumahnya itu ke azizin nahli badan unggerung nyaruan si anu itu. Nah ini buktinya. Kenapa Rasulullah tidak menyempurnakan sampai 20? Itu khawatir. Katanya di sini khasyaitu an tufrada alaikum. Takutnya pasti anu. Begini. Maka Rasulullah itu rufakan, ini sangat sayang. Ya cuma ya, kalau ingin sempurna ya begini, harus menyempurnakan 20 itu. Begini. Jadi tidak ada mulai sahabat malah di sini diterangkan wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakr, mulai sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah tidak ada persoalan, tidak ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah tidak ada. Juga setelahnya karena yang melakukan yang asalnya Rasulullah itu di rumahnya itu yang di masjid itu hanya sembahyang sendiri-sendirian, tetapi berkumpul, tetapi tidak berjamaah di masjid itu. Tapi setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, karena setelahnya Nabi wafat, khalifah itu diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya berjalannya masih begini seperti di masa Rasulullah, tidak sembahyang secara berjamaah. Tetapi setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, baru Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, baru Sayyidina Umar itu menyuruh, mengajak kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada jamaah yang ada di situ untuk berjamaah, sehingga terlaksana berjamaah. Makanya di sini terbukti bahwa setelah Sayyidina Umar itu wafat, lalu diganti oleh Sayyidina Utsman jadi khalifah. Sayyidina Utsman itu lalu mengatakan, nawwarallahu qabra Umar kama nawwar masajidana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah itu memberi cahaya
kepada kuburannya Sayyidina Umar seperti memberi cahayanya, seperti sekarang sudah tercahaya, tersinar masjid-masjid ini. Karena masjid Makkah itu yang asalnya tidak berjamaah salat tarawih, maka lalu berjamaah, maka Sayyidina Utsman mengatakan nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Malah ini tambahan, malah Sayyidina Ali pernah bicara, pernah adabu Sayyidina Umar benikun tepan si abri manfaat ke manusia masalah mate Sayyidina Umar abri manfaat. Ada cerita sedikit ini selingan. Di waktu Sayyidina Umar meninggal, memang Sayyidina Ali ini tahu bahwa Sayyidina Umar itu adalah orang yang ganas, asadullah, orang si angko, terutawa ke angko nah beangko ongku munkah malaikat mungkar wan nakir engko tertawa. Mangkan timpun sedeh Sayyidina Umar lain pun lastari ibendem Sayyidina Ali lain pun peleman Sayyidina Ali kun nanentah kuburna Sayyidina Umar ngidingaki de tengah malaikat mungkar wan nakir. Dengan karamah Allah memberi karamah kepada Sayyidina Ali, mangkane pamireng, mangkane pangiding napah tangkorna Sayyidina Umar ka malaikat mungkar wan nakir. Betul datang malaikat mungkar wan nakir, karena mungkar artinya rupa serem, menakutkan, takut, makanya nyamai mungkar binakir. Jadi mun nggak bisa kiro, benar tak kira kelar manusia. Makanya nyamai mungkar wan nakir, tak kira kelar bolan. Mengingkari kepada wajahnya mungkar wajahnya malaikat dua ni, makanya nyamai mungkar tak kelar, manusia ni tak kelar. Dia tengah malaikat mungkar wan nakir ni tak kelar. Mangkan pahai tegur Sayyidina Umar. Malaikat, mun iya engkau ngenangin nobun ngak jeri engkau takut. Engkau sahabat dengan Kanjeng Nabi kok. Mun engkau lah takut ngak ari pakuah. Umat Kanjeng Nabi ni ingat takut saya ngak dia boleh. Robo jengak dia. Mangkan wancan kitab mun ka orang mukmin nya beni malaikat mungkar wan nakir tak menyeramkan. Nya main malaikat basyir bi mubashir, menggembirakan. Jadi apa? Sam'an wa ta'atan dawunan. Karena apa saya ingat cek pengaji boleh robana. Sam'an wa ta'atan dawunan malaikat kedua. Mangkan dawunan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar abri manfaat ke manusia bani kunjama manfaat dengan itunya, tapi abri manfaat medeneng kuburan. Selain daripada ini mengenai salat tarawih, karena salat tarawih itu salat sunat, salat itu sama hukumnya, artinya syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya itu sama dengan salat fardu. Jangan dibikin sambangan, cek keboi bensroben, jangan disepilihkan. Di bulan salat tarawih pas bensroben
bacaannya tak tepat, Fatihahnya tak tepat, mangkana tumakninanya kurang. Karena begini lagi, maaf saja, kalau seorang imam salat tarawih, imamnya, karena yang harus tumaknina itu kan ruku dan sujud. Kalau sujudnya imam pakai subhanallah 1 kali, seperti apa makmumnya? Seperti apa makmumnya? Kalau imam mengambil tasbihnya hanya satu kali, seperti apa makmumnya? Makanya dianjurkan di dalam kitab fikih bagi makmum, baik itu salat sunat atau salat fardu yang berjamaah dan salat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, imam diharuskan tasbihnya dalam ruku itu 3 kali, di dalam sujud juga 3 kali. Karena makmum, kemungkinan makmumnya kalau imamnya 3 kali, maka makmumnya bisa 1 kali atau 2 kali. Kalau begitu, makmum itu juga sholatnya as-sah. Karena pertanggungan sholatnya makmum adalah tergantung kepada sholatnya imam. Kalau sholatnya imam, karena imam itu dituntut sebagai pemimpin, maka akan ditanyakan kepemimpinannya apakah menyempurnakan kepemimpinan, artinya menyempurnakan di dalam rakaat-rakaatnya dan tumakninanya. Kalau memang tidak sempurna, kurang, maka sanksinya, ada sanksi dosa. Sanksinya itu kepada imam. Jadi imam itu adalah rabidatun ala salatihi ma'mumihi, katanya dalam satu kitab. Karena sholatnya imam itu rabitah, itu berhubungan dengan sholatnya makmum. Kalau sholatnya makmum itu sempurna, kalau sholatnya imam itu sempurna, maka sholatnya makmum juga akan sempurna. Kalau sholatnya imam tidak sempurna, maka juga sholatnya makmum lebih tidak sempurna, karena sholatnya imam tidak sempurna. Oleh karena itu, saya mengharap di dalam pertemuan ini agar supaya sholat berjamaah di dalam sholat tarawih itu harus secara rukunnya, karena termasuk tumakninah, termasuk rukun daripada sholat, dan bacaannya. Bacaan, terutama bacaan Fatihah. Karena bacaan Fatihah itu tidak bolehlah nun, tak oleh pelat, tak oleh la, tak oleh salah huruf. Bila kha kutu kha, bila tasdid kutu tasdid, bila ha kutu ha, bila lancang kutu lancang, bila banda kutu banda. Karena kalaulah nun salah, baik i'rabnya atau hurufnya, sehingga merusak kepada makna, maka salatnya tidak as-sah. Ini katanya di dalam, kalau jadi imam boleh salat imam itu yang Fatihahnya masih belum tepat, makhrajnya masih belum tepat, panjang dan pendeknya masih belum tepat, itu wajib belajar. Tidak ada alasan, tidak itu. Iya, kalau alasan memang tidak ada ulama yang akan mengajarkan. Sekarang ini ulama yang mau mengajar Fatihah yang harus tepat itu sudah banyak.
kecuali memang jauh daripada ulama. Itu tidak ada, boleh sudah. Sesama makmumnya yang sama-sama tidak tepat, as-sah semua. Kalau yang makmumnya tepat, imamnya tidak tepat, yang si makmum tidak boleh bermakmum kepada orang yang menjadi imamnya tidak tepat bacaannya. Nah ini katanya di kitab Buyatul Mustasyidin, sekarang ini sudah banyak serampangan orang yang sholat tarawih dibikin gampang, ekeboy mainan, sehingga tidak tepat kepada tumak ninanya, dan tidak tepat kepada rukunnya, dan tidak tepat kepada makhrajnya, karena terlalu cepat, sehingga bermakmum salat tarawih lebih baik daripada salat sendirian. Wa yatabayyan aidan anna 'adadaha laysa qasiran ala samani raka'atin allati shallaha bihim bidalil annahum kanu yakammiluna fi buyutihim. Dan dengan ini jelas bahwa bilangan rakaat itu bukan hanya terfokus kepada 8 rakaat, tetapi Rasulullah dan sahabat-sahabat itu sallaha bihim bidalil annahum kanu yakammiluna fi buyutihim, itu menyempurnakan di rumah-rumahnya mereka sampai 20 rakaat. Waqad bayyana fa'ilahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan di sini juga memberi penjelasan bahwa perbuatan Sayyidina Umar mengenai anna adadaha isunah, mengenai bahwa bilangan sampai 20 rakaat itu innahu jama'an nasu akhiran ala hadal adad fil masjid wa faqahu sahabah ala dhalik wa lam yujad lahum mukhalifun mimman ba'dihim min al-khulafa'ir rasyidin. Hanya saja Sayyidina Umar itu mengumpulkan sahabat-sahabat di masjid dengan adanya bilangan yang sampai 20 itu sudah disepakati, tidak ada yang protes. Sahabat-sahabat tidak ada yang melarang, tidak ada yang memprotes. Mimba dihim, dari sesudahnya mereka sahabat Khulafair Rasyidin. Dan dengan itu tidak bisa yang 20 ini tidak dapat dikatakan bahwa 20 yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar sampai 20 rakaat itu tidak bisa dikatakan bahwa itu bid'ah. Karena menurut waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, rawahu Abu Daud. Karena yang dilakukan Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar itu sahabat. Karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, maka wajib kamu itu mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya Khulafair Rasyidin. Khulafair Rasyidin itu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. Itu termasuk Khulafair Rasyidin al-mahdiyyin yang memberi petunjuk mereka itu min ba'di, sesudahnya saya, addu 'alaiha bin nawajid, maka hendaklah menggigit kamu, artinya menggigit bentuk mengikuti sunnah-sunnah daripada Khulafair Rasyidin seperti menggigitnya dengan geraham.
Dan juga di sini ada keterangan waqad su'ila Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu amma fa'alahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu faqala. Dan Sayyidina Imam Abu Hanifah termasuk mujtahid imam Aimatul Arba'ah, Imam Abu Hanifah pernah ditanya mengenai Sayyidina Umar yang melakukan tarawih sampai 20 rakaat. Faqalah, maka menjawab Imam Abu Hanifah, at-tarawih sunnatun muakkadatun wa lam yataharrajahu Umar min tilqai nafsihi wa lam yakun fiha mubtadi'an wa la ya'muru bihi illa an asli ladayhi wa ahadin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabnya Imam Abu Hanifah mengenai tarawihnya Sayyidina Umar, maka jawabnya at-tarawih sunnatun, adapun tarawih itu adalah sunat yang dimuakkadkan, dan Sayyidina Umar itu tidak membuat kesalahan, tidak membuat dosa, dan juga tidak mengadakan mubtadi'an, tak abai-abai, tak ada mabadah, walam ya'mur bihi la an asladaihi, bentak tidak ada bentak kecuali memang asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang asli Sayyidina Umar, itu memang pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga ditiru oleh Sayyidina Umar, dan sehingga sahabat-sahabat tidak ada yang memprotesnya. Na'am zida fiha fi ahdi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Iya, memang zida fiha, menambah mengenai rakaatnya tarawih di masanya Sayyidina Umar Abdul Aziz, cucu daripada Sayyidina Umar. Ini Abdul Aziz ini cucunya Sayyidina Umar. Di masanya Sayyidina Umar ini namanya Sayyidina Umar Abdul Aziz, pada sekitar 15 rakaat ditambah itu menjadi rakaat tarawih itu Sayyidina Umar Abdul Aziz menambah sehingga 36 rakaat. Wa kana qasdun hadhihi ziyadah musawatan ahli Makkah fil fadl li annahum kanu yatufuna bil baiti ba'da kulli arba'in rak'atin marratan. Far'a radhiyallahu anhu ayusalli badalun kulli tawafin arba'in rak'atin. Ini sengaja Umar Abdul Aziz ini sengaja menambah rakaatnya salat tarawih sehingga menjadi 36 rakaat, memang sengaja karena untuk menyamai pekerjaan atau salat tarawih yang ada di Mekah. Karena di salat tarawih di Mekah itu sesudahnya 4 rakaat dengan 2 salam, itu orang-orang yang salat di Mekkatul Mukarramah istirahatnya itu diberi kesempatan itu yatufuna bil baiti, bertawaf. Ini makanya dikatakan dinamakan salat tarawih, karena setelahnya mendapat 4 rakaat dengan 2 salam itu istirahat mengenang. Cuma istirahatnya itu di Mekah itu digunakan untuk tawaf, karena di dekat Ka'bah, jadi digunakan untuk tawaf istirahatnya itu. Makanya Sayyidina Umar Abdul Aziz untuk menyamai pahalanya tawaf, maka Sayyidina Umar Abdul Aziz menggantikan setiap 4 rakaat itu juga 4 rakaat menjadi sehingga 36 rakaat. 36 rakaat. Para radhiyallahu anhu salli badal kulli tawafin arba'un rakaatin.
Maka berpendapat Sayyidina Umar Abdul Aziz itu sembahyang tarawih itu sebagai ganti daripada tawaf itu 4 rakaat. Jadi karena selang-seling 4 rakaat diganti dengan 4 rakaat, maka sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Ini yang terjadi penambahan di masanya Umar Abdul Aziz setelah menjadi gubernur. Umar Abdul Aziz ini pernah menjadi gubernur, sehingga yang ada di Madinah, sehingga salat tarawih di Madinah pernah rakaatnya itu menjadi 36 rakaat karena menyamai Mekah, karena di Mekah itu adalah setiap 4 rakaat 2 salam itu diselingi dengan tawaf. Maka dari itu masa itu sehingga setelahnya sahabat tidak ada istilah bid'ah tidak ada. Mungkin ini saja sebagai tambahan dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.